Selamat malam. Tadinya tuh aku pengennya sih bikin video satu-satu ya ngejelasinnya. Aku udah berapa hari ini kan nggak bikin video tuh. Udah lagi nggak apa ya. Akunya juga lagi banyak banyak yang aku urusan kerjaan kantor. Ada urusan yang lainnya juga, jadinya ya baru hari ini rada agak sedikit santai, tapi hari ini aku bener-bener santai sendirian, milih leyeh-leyeh karena kemarin tuh kecapean banget urusan kerjaan kantor. Nah, hari ini aku mau ngebahas apa yang belakangan ini rame di media, kan banyak banget tuh. Di sini udah nggak minus sih sayang, tapi masih di bawah 10. Halo, 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 halo. Jadi yang aku mau bahas malam ini, aku mau bundelin aja sekalian semuanya. Tapi yang bikin ada dari yang seragam sekolah ya, yang mewajibkan pakai hijab itu, ada juga TikTok yang menyebutkan beberapa kepala negara, kemudian giliran wajahnya Pak Jokowi dia bilangnya Raja Hutang. Terus mengenai juga Twitternya Haikal. Nah, di sini ada hubungannya dengan TikTok anak muda tersebut. Aku temuin TikToknya itu, aku lihat di akunnya, kamu bisa lihat di Instagramnya NKRI. NKRI Today. Ini akunnya mana ya? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak ya? NKRI Today. Nah, di sini di posting Twitter anak muda tersebut. Aku lihat ini. Dubai, Sultan Brunei, Raja Malaysia, Raja Hutang. Giliran wajah Pak Jokowi dia bilang Raja Hutang. Oke, terus Twitternya Haikal hari ini. Twitternya Haikal hari ini dia menuliskan, ingat bencana alam, ingat. Terus ingat maling bansos, ingat. Terus ada lagi Twitter dia satu lagi, partai mana yang hutangnya paling banyak. Nah, di sini aku mau bahas, tolong ya, biar aku nggak suka ngelihat orang, apalagi dia sudah ya orang manggil dia sebagai ulama. Baru belakangan ini dia, saya bukan ulama, cuma panggil babe, motivator atau apa itu. Seorang motivator tidak boleh melakukan pembodohan kepada masyarakat, terutama pada generasi muda yang banyak sebagai pengikut-pengikut dia. Generasi muda dicekokin dengan dia punya opini dan dia punya mau pesanan bohirnya. Kenapa gue bilang bisa ngomong Haikal melakukan hal ini sesuai dengan pesanan bohirnya? Ya kita ikutin aja nanti kasusnya pembobolan data pribadinya Denny Siregar. Mungkin kalau menurut gue ya, ini sebetulnya Haikal ini lagi gedar-gedar hatinya karena urusan tersebut udah masuk ke pengadilan. Baru kemarin, hari ini ya kalau nggak salah, apa kemarin, Habib Muhammad Al-Aidid menemani Denny Siregar sebagai saksi di pengadilan dengan kasus yang pembobolan data pribadi tersebut. Nah, di sini yang aku mau angkat, kenapa misalnya gini, kita bicara partai mana yang paling korup. Nah, sesuai dengan Haikal punya Twitter ya, aku akan jawab. Partainya di eranya Soeharto menguasai tanah air 32 tahun. Bukan hanya di Indonesia dia sebagai manusia terkorup, tetapi
urutan nomor 1 di dunia. Ya, terbalik ya. Aku mesti balikinnya gimana ya? Mesti dibalikin ya kameranya apa gimana? Terkorup nomor 1 di dunia, Soeharto, Indonesia. Tulisannya terbalik ya. Mesti dibalikin apa ya kameranya ya? Sebentar. Aku balikin ya kameranya ya. Iya ya. Oh, sorry. Di HP ku. HP ku gambarnya gambar penyanyi Jepun. Nah, ini ya. Bisa aku liatin. Oke. Ini daftar top 10 koruptor di dunia. Ya, nomor 1 Soeharto. Oke. Nomor 1 Soeharto dari Indonesia. Ya, berkuasa sejak 1967 sampai 98. Tolong Babe Haikal ini dicatat, jangan jadi pembodohan kepada masyarakat. Terutama Anda seringkali melakukan pembodohan kepada generasi-generasi muda, anak-anak yang lahir di atas tahun 98, anak-anak yang lahir di atas tahun 97-98. Karena mereka nggak ngerti tahun-tahun tersebut apa saja yang terjadi. Soeharto, nomor 1, koruptor nomor 1 di dunia. Nomor 2, Ferdinand Marcos dari Filipina. Nomor 3, Mobutu Sese Seko dari Zaire. Dan selanjutnya. Terkorup di dunia adalah bohir Anda sendiri. Paham ya? Terus kalau misalnya dia masih mau bicara yang lain, oke. Ada pemerintahan siapa lagi setelah itu dan masih banyak lagi. Kita mau lihat lagi, misalnya yang sekarang juga lagi sering banget bikin ribut, bikin gaduh di Indonesia, maaf ya. Yang pernah punya slogan say no terhadap koruptor. Kalian tahu pasti itu partai apa? Di partai tersebut pun berapa banyak kadernya yang akhirnya memakai seragam KPK dan sekarang ada di dalam tahanan. Begitu juga partai yang digandengnya sampai saat ini. Ingat ya, partai yang digandengnya sampai saat ini. Ada banyak sekali kasus-kasusnya. Saya akan tunjukkan juga. Jangan sampai, gue gak suka ngelihat orang tuh kalau lo mau jadi motivator yang baik, bicara dengan data, bukan bicara dengan asal ya. Kalau gue bilang ya, itu dia pembodohan. Nah, ini dari PKS ya, PKS. Jangan sampai anak-anak muda itu dibohongin, anak-anak kecil dibohongin. Kasus pencucian uang dan menerima suap dari asing. Ya. Mereka loh yang teriak anti asing-asing. Dan partai ini yang sampai saat ini masih terus bergandengan dengan partai yang berlambangkan Mercy tersebut. Ini. Menggunakan istilah dalam Al-Quran loh untuk korupsi. Ya. Ini yang katanya partai Allah. Kasus mesum, doyan pornografi, saat sidang paripurna loh. Dia ini wakil rakyat bisa-bisanya saat sedang paripurna nonton yang kayak aduh Tuhan, la ilaha illallah. Oke ya, detik-detik politikus PKS, anak SMA cong di mobil, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Terlalu banyak. Jangan melakukan pembodohan kepada masyarakat. Sekarang gini,
32 tahun saat itu partai apa yang menang? Sebagai koruptor nomor 1 di dunia adalah Soeharto. 32 tahun menguasai Indonesia. Belum anggota-anggota DPR-nya, belum pejabat-pejabat yang lainnya. Baru Soehartonya doang. Ya. Kemudian kita mau ngomong panjang-panjang, kita ngomongin yang presiden yang panjang-panjang aja, yang pendek-pendek mah udahlah gitu istilah kasarnya, mau apa yang mau dibahas gitu kan. Kemudian kan setelah itu kan pergantian tuh, cuma sebentar-sebentar kan. Ada Gus Dur, ada Habibie, ada Gus Dur, ada Ibu Megawati. Kemudian masuk ke eranya SBY. Masuk di eranya SBY 10 tahun, yaitu dia. Dari kadernya yang tadinya mereka pakai, gue juga sempat ketipu sama dia, ikut slogan I say no for korupsi gitu segala macem. Siapa sih yang nggak tertarik gitu kan? I say no, katakan tidak pada korupsi. Wow, siapa sih yang nggak? Wih, keren nih, mantep nih gitu kan ya. Oh, bagus nih. Pada kenyataannya hampir separuh kadernya pakai baju orange, bahkan sampai ada yang bawa dosanya ke liang kubur ya, kalau nggak salah siapa, Sultan Bogana apa ya, yang agak serem juga sih saat pemakamannya itu. Ya udah, itu urusannya dia sama Tuhan. Kemudian partai yang digandengnya tadi, PKS, segitu banyak kasusnya. Kalau sekarang masuk di eranya Jokowi, otomatis pemenangnya siapa? Di DPR paling banyak PDIP toh. Nah, kalau misalnya dari PDIP tuh ada kasus apa, ya wajar, Cong. Cuman ada cuman nih di sini yang gue pengen cumanin. Kenapa Haikal hanya sebut mengenai korup soal bansos aja? Soal Menteri KKP nggak diangkat sama Haikal. Apa karena kawan? Apa karena temenan? Apa pernah saling dukung? Ini loh, mindset anak muda dirusak dengan cara dan semaunya mereka. Ini yang gue nggak suka. Kalau lu mau buka-bukaan, ayo fair, mainkan data, keluarkan data. Lu mau bilang partai mana yang paling banyak korup? Udah lain lagi ceritanya. Kalau kita mau ngomongin soal Golkar, maaf ya, 32 tahun dulu Soeharto pegang Golkar. Dan sekarang bohirnya, bosnya Haikal sendiri. Walaupun mereka akhirnya keluar dari Golkar dan mereka bikin partai lainnya. Partai apa sih? Lambang beringin juga kalau nggak salah deh. Berkarya apa-apa gitu. Ya pokoknya ya seperti itu. Kasarnya, tapi kan mereka kan anak-anaknya juga dapat kekayaan dari 32 tahun itu. Kasus-kasus yang berurusan dengan Yayasan Super Semar, kita semua tahu loh. Terus mau ngomongin apa lagi? Mau ngomongin masalah soal korup yang lainnya. Haikal Hasan mau, kalau gue bilang, mau coba melencongin orang cuma buat ngelihat ke sini aja. Seolah-olah di sini nih, ini nih si biangnya ada di sini nih, sarangnya ada di sini nih korupsi. Tapi dia tutupin loh bohirnya dia. Jadi dia, kalau gue bilang nih misalnya di sini lawan dia ya, di belakang dia ada bos Didit lagi ngalang-ngalangin gitu loh. Lagi ngalang-ngalangin. Lo jangan lihat yang di belakang, lihat yang di depan gue no ada siapa gitu. Di depan gue no sarang koruptor gitu loh. Dia nunjuk pakai jari dia, tapi dia tutupin yang di belakang. Bukan dari soal bapaknya aja 32 tahun menjabat sebagai dan akhirnya terpilih. Bukan hal yang membanggakan sih ya kalau gue bilang, astagfirullahaladzim. Manusia terkorup sedunia. Nah terus kita mau ngeliat yang mananya lagi. Kita ingat Indonesia udah berapa kali bikin Wisma Atlet? 3 kali, Cong. Buka pikirannya tuh ya, Haikal Hasan, buka pikiran lo. Berapa kali Indonesia bikin Wisma Atlet? Atlet Indonesia bisa nggak sih kayak luar negeri? Bisa, mereka bisa punya prestasi. Tapi untuk buat punya prestasi harus punya fasilitas juga yang benar-benar bagus. Nggak cuma sekedar orang dilepas di jalan kayak begitu terus jadi. Ya nggak juga, Cong.
pelatihan apa segala macam, gizinya apa segala macam harus diatur. Itu kalau bisa dibikin sebagus-bagusnya dari awal, udah Indonesia tuh banyak banget punya potensi bagus loh atlet-atletnya. Kita balik lagi ke sejarah, berapa kali Indonesia bikin Wisma Atlet? 3 kali. Yang pertama dibikin di tahun untuk persiapan SEA Games Indonesia, yang SEA Games keberapa itu? Kita punya, gue pernah bikin sebetulnya videonya, pernah gue up di Instagram gue, tapi kayaknya gue nggak up di YouTube deh, gue cuma up di Instagram. Mana ya? Kita punya ada satu lagi geraha, itu adanya di sekitaran Cilengsi. Mana dia ya video gue yang itu ya? Ayo, udah kehapus kayaknya sayang. Geraha apa gitu, kita punya itu yang bikin di eranya anaknya Soeharto, yang akhirnya tahun kemarin 2020 dicekal sama Menteri Keuangan sama Ibu Sri, dilarang berpergian ke luar negeri, dan anaknya sempat marah-marah di media kenapa dia dilarang ke luar negeri. Ya seharusnya nggak usah bertanya kenapa dia dilarang ke luar negeri. Dia punya kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada negara. Harus membayar ganti rugi kepada negara. Jangan mentang-mentang itu kan ya masa lalu, masa bapak gue berkuasa, emang proyek dia yang pegang. Dia punya proyek. Ya kalau emang proyeknya gagal, ya dia harus bayar ganti rugi dong ke negara. Jangan terus pura-pura meleng, pura-pura lupa, dan seenak jidat. Itu duit bukan duit bapak moyangnya. Bukan pakai daun, pakai duit rakyat. Kasih tahu sama Haikal Hasan. Jangan ya bikin main orang dirusak, terutama anak-anak muda yang gak ngerti era-eranya waktu itu. Orang digiring ke sini, tapi orang disuruh ngelupain, orang disuruh gak tahu masa-masa yang bobroknya setengah mati. Ini gue masih cari, bentar ya, gue masih mesti scroll. Itu seinget gue video gue up September 2020, September tahun kemarin, seinget gue upnya. Hal-hal seperti itu loh yang gue nggak suka. Kalau misalnya you mau jadi motivator, silakan, the best, bagus loh. Anak-anak muda kalau ada motivatornya kan malah bagus. Tapi bukan dengan cara membohongi orang lain. Itu namanya membohongi orang lain. Itu namanya melakukan pembodohan. Aduh, namanya apa sih? Geraha. Gue hapus ya videonya ya. Tak cari di gue jadi nyanyiin dia. Mana ya? Nah, nama gue Oki Vera. Geger, salah satu putra cendana dicekal oleh Kementerian Keuangan terkait dengan SEA Games tahun 1997. Ada apa ya? Kalau SBY punya Hambalang, maka cendana punya Geraha Garuda Tiara Indonesia. Geraha Garuda Tiara Indonesia merupakan wisma atlet yang dibangun pada tahun 1995 dan mangkrak di tahun 98 karena krisis moneter, dan kemudian disusul dengan lengsernya Soeharto. Padahal SEA Games-nya tahun 97. 98 belum selesai juga. Ya udah biasalah mereka. Terus fasilitas apa aja sih yang ada di sana? Bangunannya itu bentuknya seperti burung Garuda. Ada 10 wisma. Keren sih bangunannya, desainnya. Ada 456 kamar dari 10 wisma tersebut. Kemudian ada fasilitas olahraga, ada 3.000 kapasitas tempat duduk, ada lobi dan aula, helipad,
Dan di bagian buntutnya ada hotel dengan 198 kamar dan 6 kamar suite room. Biaya pembangunannya menelan angka 75 miliar rupiah. Waktu itu harga dolar masih sangat murah, 2.194 kurang lebih. Ya, cuman 75 miliar. Kebayar lah ya, kalau mau bayar mah. Tas Hermes bininya masih banyak banget. Soalnya itu dibangun pakai duit negara loh, bukan pakai daun. Bayar, bayar. Assalamualaikum. Hal-hal seperti ini seharusnya Haikal Hasan berani buka kepada pengikutnya kalau dia mau bermain fair, kalau dia mau bermain bagus, bukan hanya giring opini. Orang disuruh lihat ini boroknya kayak begini, tapi orang disuruh ngelupain, nutupin borok yang bohirnya punya. It's not good. Itu bukan motivator, tapi cuma seorang begundal. Maaf kalau gue agak sedikit kasar, hanya seekor anjing bayaran, dimana di saat bohirnya minta untuk dijaga, dia akan siap menggonggong untuk kepada siapa saja. Ini nggak boleh melakukan pembodohan kepada masyarakat ya. Tapi nggak usah heran sih, pembodohan kepada masyarakat kan memang terjadi di era-era Orde Baru, dimulai di era-era Orde Baru. Kayak semacam Freeport. Dulu namanya Tembagapura. Seluruh masyarakat Indonesia dikelabui. Katanya yang diekspor keluar itu adalah tembaga. Padahal yang diekspor itu adalah emas. Karena apa? Tembaga sama emas begitu masih dalam bentuk mentah, belum diolah, warnanya sama. Makanya dengan mudah mereka bilang sama masyarakat, dan dulu namanya itu adalah Tembagapura, bukan Freeport. Setelah ketahuan yang diekspor dari situ ternyata bongkahan emas, barulah namanya berubah menjadi Freeport. Jadi pembodohan kepada masyarakat, orang disuruh ngelupain apa yang pernah terjadi, apa yang pernah mereka lakukan. Jadi kalau misalnya sekarang dicekal sama negara, nggak bisa berpergian ke luar negeri, dia harus melunasi dulu hutang-hutangnya, gue rasa wajar dong. Banyak sekali biaya yang ditelan untuk membangun Wisma Atlet yang akhirnya enggak jadi. Bukan hanya Hambalang, tetapi kita punya Geraha, apa tadi itu namanya. Dan terus ada satu lagi, mereka punya kewajiban juga mengganti rugi kepada negara mengenai kerugian negara atas Yayasan Super Semar. Dari yayasan-yayasan tersebut uang dialirkan. Jadi atas keputusan Presiden Soeharto saat itu ada 2 keputusan yang dibuat. Aduh, datanya ada dalam kotak ini lagi. Gue pakein sebagai ini soalnya kurang tinggi. Datanya ada di dalam kotak ini. Di video-video lama gue masa kampanye Pilpres kalau nggak salah, gue ada sempat bikin videonya itu, dan gue up juga deh kalau nggak salah di YouTube gue. Coba gue cari ya. Jadi masa kampanye itu, judulnya apa ya? Ada 2 keputusan Soeharto saat itu, Kepres sama apa gitu loh. Jadi yang pertama 2%, 20% apa 2% ya, dari keuntungan bank. Nanti gue cari lagi deh daripada nanti salah. Harus disetorkan, kan seharusnya itu kan disetorkan kepada negara sebagai pajak, ya kan? Tapi tidak. Uang tersebut disetorkan kepada Yayasan Super Semar. Nggak jelas, Cong. Kenapa yang seharusnya disetorkan kepada negara ya dari keuntungan perusahaan, keuntungan bank, disetorkan kepada Yayasan Super Semar? Otomatis dibagi-baginya sama orang-orang dia doang. Seharusnya masuk sebagai pajak dan kemudian digunakan sebagai APBN. Tuh. Terus yang satunya lagi, uangnya itu
dimasukkan ke yayasan, apalagi yang megangnya juga anak cendana yang sekarang kena cekal, yang kawin sama artis itu ya, yang ceraiin istrinya terus kawin sama artis dia yang kena cekal. Nah, Bambang siapa gitu. Nah, yang satunya lagi itu masuk ke Bambang dan akhirnya jadi gue belum nggak, aduh ada dalam sini datanya. Dari keputusan tersebut, uang disetorkan ke yayasan yang dipegang sama si orang itu. Ada namanya, ada 4 nama deh kalau nggak salah, yang termasuk anak cendana itu. Dan akhirnya setelah ditelusuri sama tim penyidik, uangnya masuk ke dana pribadinya si anak cendana. Berapa ribu US dollar apa nanti deh gue cari lagi datanya di sini. Kalau yang lihat video masa kampanye gue, pasti tahu deh. Mana ya? Video lama banget, video saat debat Pilpres kalau nggak salah. Itu gue keluarin kepres yang akhirnya yaitu dia digunakan ujung-ujungannya untuk masuk ke kantongnya anak-anak cendana. Nah, keputusan mengenai kerugian negara yang harus dibayarkan oleh anak-anaknya cendana itu sudah masuk ke dalam pengadilan. Dan saat diputuskan sama pengadilan, mereka kalah. Ya, artinya mereka harus membayar ganti rugi kepada negara. Setelah itu mereka naik banding di pengadilan mana gitu. Mereka naik banding. Setelah itu sekali lagi mereka menang. Terus negara sekali lagi naik banding dan akhirnya negara menang. Itu udah putusan mutlak, udah ke MA. Jadi mereka udah nggak bisa naik banding lagi. Dan akhirnya mereka punya kewajiban harus membayarkan kepada negara atas kerugian Super Semar, Yayasan Super Semar. Nah, hal-hal seperti ini apakah Haikal Hasan bisa menjelaskan kepada para pengikutnya yang katanya si Haikal Hasan itu motivator atau pembohong, motivator atau anjingnya bohir. Maaf ya kalau mungkin bahasanya agak kasar. Kadang-kadang gue juga manusia. Gue bukan manusia yang bisa bersifat sok suci, kelihatan gimana di depan orang. Ya inilah gue gitu loh. Kalau udah memuncak marahnya orang, gue tuh paling gak seneng ngelihat orang dibohongin. Apalagi urusan sejarah negara, gue paling gak suka banget. Dan otomatis gue pasti akan gak bisa diem, bongkar sepuas-puasnya bersama data. Dan ini orang harus banyak tahu. Kalau gue bilang gak boleh terus-terusan kayak kalau yang pengikut gue udah lama pasti lihat deh, pernah lihat video gue tuh yang satu itu. Gue jelasin secara detail kepres nomor berapa gitu loh. Lengkap banget gue jelasin di situ. Ada dua kepres yang dibuat di era Soeharto waktu itu, yang yaitu dia ujung-ujungannya uang yang seharusnya masuk sebagai pajak negara tetapi masuk ke kantongnya ke Yayasan Cendana, dan yang satunya lagi ke yayasan yang dipegang sama yang anaknya yang satunya lagi, yang istrinya artis. Gue nyarinya di mana ya? Oh, di sini ada nggak ya? Bentar ya. Kayak gue juga pernah nyanyiin itu jadi lagu. Di mana ya?
pernah gue nyanyiin dalam lagunya Iwan Fals. Gue bukan orang yang bisa nyanyi sih sebetulnya, cuman gemes aja terus gue masukin dalam lagu. Ini di sini jelas kepresnya, jangan dengerin suaranya ya. Gue pengen soalnya gue lupa kepresnya itu kepres bertahun berapa daripada salah. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 menentukan 50% sisa lebih laba bank negara disetorkan ke Yayasan Super Semar. Ketuanya Soeharto, sekretarisnya Om Bowo, anggotanya Profesor Niti Sastro, murid kesayangan bapaknya Om Bowo yang dikuliahkan ke Kimberly, California. Orang yang pertama kali diutus untuk menjual Indonesia ke asing. Orang yang pertama kali diutus untuk menjual Papua ke Freeport. Tadi kepres keberapa ya? Bisa diulang gak sih kalau ginian? Malu, jangan dengerin nyanyinya. Gak bisa nyanyi soalnya gue. Kita ulang ya. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 menentukan 50% sisa lebih laba bank negara disetorkan ke Yayasan Peraturan Super Pemerintah Semar. Nomor Ketuanya Soeharto, sekretarisnya Om Bowo, anggotanya Profesor Niti Sastro, murid kesayangan bapaknya Om Bowo yang dikuliahkan. Peraturan Pemerintah tahun 19 Orang yang pertama kali diutus untuk ada 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 1976. menentukan 50% sisa lebih laba bank negara disetorkan 50% sisa laba. Oke. Sisa laba bank. Anggotanya Profesor Niti Sastro, murid kesayangan bapaknya Om Bowo yang dikuliahkan ke Kimberly, Harus California. disetorkan ke Yayasan Super Semar. Orang yang pertama kali diutus untuk menjual Indonesia ke asing. Orang yang pertama kali diutus untuk menjual Papua ke Freeport. Ada satu lagi. Ini cara kalau mau cepetinnya kayak mana sih? Aduh, jangan dengerin lagunya, gue malu. Aduh, ntar ada sekali lagi. Nah, hal-hal yang seperti ini loh. Hal-hal yang seperti ini selalu mereka giring orang ke sini, tetapi mereka lupa menjelaskan kepada orang siapa mereka. Ini yang gue nggak suka. Perpres nomor 15 tahun 1976 memutuskan 50% sisa laba bank disetorkan ke Yayasan Super Semar. Lo bisa bayangin 50% sisa laba bank lo. Seharusnya itu masuk ke dalam APBN. Ya kan? Uangnya bisa dipakai untuk membangun fasilitas yang bisa digunakan sama masyarakat. Uangnya bisa diberikan sebagai subsidi kepada masyarakat. Zaman dulu, Cong, kelihatannya emang ini itu murah, tapi nggak ada yang sanggup beli. Nggak semua orang sanggup beli. Ada yang pernah ngerasain ngantri minyak tanah, ngantri beras? Terjadi di era itu hampir tiap tahun. Apalagi kalau mau lebaran. Wow. Ada satu lagi, nomor berapa nanti? Masih belum cukup kok yang masuk ke sana. Keputusan Presiden nomor 90 tahun 1995 menghimbau pengusaha menyumbangkan 2% keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri. Bendaharanya Bambang Soeharto. Uang yang masuk ke dalam sana ditemukan di Bank Alfa dan Bank Aldomedra sebanyak 400 miliar dalam bentuk deposito. Tommy Soeharto juga pernah memakai nama Yayasan Cendana untuk mendapatkan tanah seluas 144 hektar di Citerep, Bogor untuk sirkuit Sentul.
Ini cara mengulangi kayak gimana sih? Tapi jangan dari awal. Aduh, gue nggak ngerti. Oh, ada, Deng. Sorry. Jangan dengerin nyanyinya. Sorry, gue nggak bisa nyanyi. Bento. Nana. Nah, yang satu lagi kita dengernya ya. Masih belum cukup uang yang masuk ke sana. Keputusan Presiden nomor 90 tahun 1995 menghimbau pengusaha menyumbangkan 2% keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri. Bendaharanya Bambang Soeharto. Uang yang masuk ke dalam sana ditemukan di Bank Alfa dan Bank Aldomedra sebanyak 400 miliar dalam bentuk deposito. Tommy Soeharto juga pernah memakai nama Yayasan Cendana untuk mendapatkan tanah seluas 144 hektar di Citerep, Bogor untuk sirkuit Sentul. Nah ya. Jadi ada 2 keputusan di eranya Soeharto yang dibuat, yaitu Perpres nomor 15/1976, di mana 50% laba bank harus disetorkan ke Yayasan Super Semar yang duitnya akhirnya nggak jelas. Kemudian Kepres nomor 90 tahun 1995, 2% keuntungan perusahaan harus disetorkan kepada Yayasan Dana Mandiri. Dan setelah dicek oleh tim penyidik, seperti tadi dijelaskan, masuk ke dalam kantong anaknya Cendana dalam bentuk deposito sekian ratus miliar. Itu seharusnya bisa untuk menjadi APBN, bisa untuk membuat jembatan, jalan, atau entah apapun itu, listrik di pedesaan. Sayang saja mereka yang begitu tamak dan sekarang Haikal Hasan yang sibuk menggiring opini untuk membersihkan nama tuannya. Gue gak suka dengan cara-cara kayak begitu. Tidak boleh melakukan pembodohan kepada masyarakat, terutama anak-anak muda yang lahir di atas tahun 80-an yang gak ngerti apa-apa. Haikal Hasan, maaf ya kalau gue bisa bilang manusia paling bejat mulut lo tuh. Jahat. Harus mikir, itu anak-anak muda selanjutnya ke depan, mereka tuh akan jadi tunas bangsa, mereka tuh akan jadi tunas negara kita. Mereka yang akan jadi tiang-tiang negara kita. Kalau mereka dari sekarang diracunin, anaknya nggak ngerti apa-apa, dijejelin omongan bohong. Wow. Apa bedanya lo sama Hitler? Ayo, yang suka teriak-teriak komunis. Bisa ngomong kayak begitu. Kalau bawa-bawa agama, berdandan memakai peci, memakai sorban, mungkin mereka jagonya. Tapi dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Ternyata untuk membodohi orang lain, untuk membohongi orang lain, kalian cukup berdandan agamais dan kalian akan cepat dipercaya. Sarap kalau gue bilang sih. Terus kita bahas mana lagi? Kita bahas mengenai Haikal sama Twitternya TikTok Raja Utang. TikTok Raja Utang gue pengen jelasin lagi. Satu, sayang, kita yang namanya invest itu, kalau mau dibilang Raja Utang, mungkin dia harus tahu bagaimana sejarahnya pembangunan Kedung Ombo. Ini gue pengen bikin sebetulnya videonya, cuman gue pernah coba sih bikin videonya, tapi kayaknya kalau mau di-up di YouTube harus bisa berjilid jadi 2 atau 3 video
Karena sejarah Kedung Ombo ini nggak sedikit. Sejarahnya begitu panjang. Dimana masyarakat saat itu misalnya tanah yang harganya per meter 7.000, mereka hanya dibayar 300 perak. Per meter 7.000 di era itu, mereka hanya dibayar 300 perak per meter. Dan mereka harus mau. Bagi yang gak mau, dipanggil, ada kesaksiannya. Nanti makanya gue pengen jadiin 3 video, karena kesaksian orang-orang tersebut akan gue angkat. Ada dipanggil ke Koramil atau Kodim atau mana. Ada juga yang langsung disamperin ke rumahnya satu persatu, dibawain amplop, disuruh terima, mau terima enggak ini uang atau jedor. Bagi mereka yang sudah dipanggil ke Koramil atau ke Kodim saat itu dan tetap enggak mau nerima, KTP mereka langsung dilampirkan kalau mereka adalah ex-tapol, ex-tahanan politik atau PKI. Itu cara Soeharto dulu memaksa masyarakat di sekitaran Grobogan Jawa Tengah. Grobogan itu kalau nggak salah berapa kabupaten itu ditenggelamkan untuk bikin Kedung Ombo itu. Dan di dalam situ ada makam Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang itu siapa? Nyi Ageng Serang itu adalah pahlawan Indonesia juga, dan anak dari kesultanan juga keturunan dari salah satu Wali Songo, dan ibu dari bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Opo kalau mau dibilang ngomongin soal bela ulama dan segala macem, lu anak keturunannya Wali Songo aja lu makamnya lu tenggelemin, ya kan? Kalau lu mau ngoceh-ngoceh soal pendidikan apa segala macem, emaknya bapak pendidikan makamnya lu tenggelemin, bisa lu jelasin kayak gitu sama masyarakat? Haikal Hasan bisa nggak dia jelasin kayak gitu sama masyarakat? Pembangunan Kedung Ombo tuh nggak sedikit loh biayanya. Ngutang sama IMF itu berapa duit ya? Ngutang sama IMF, terus ada juga dari APBN juga ada. Sejarahnya banyak banget. Gue pengen angkat itu udah lama nggak jadi-jadi. Udah lama banget itu. Yang parah banget sih. Parah banget itu sejarahnya, paling gila kalau gue bilang. Di letaknya itu Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, sama Kabupaten Boyolali. Jadi ada berapa kabupaten itu ditenggelamkan. Terus pembangunannya dimulai dari tahun 1985, baru mulai beroperasi di tahun 1991. Lengkap banget sih datanya ya. Minjem nih, invest, ada investor dari luar, tetapi investornya itu dari Bank Exim dari Jepang ya. Tapi bukan itu aja, ada juga ngutang. Udah ngutang sama Bank Dunia, sama IMF ya. Ngutang sama IMF itu 156 juta US dollar. Ingat ya, ngutang sama IMF sama Bank Dunia 156 juta US dollar. Setelah itu masih kurang, terima invest lagi dari Jepang. Kalau kita bilang invest, mereka, kalau kita bilang ngutang, mereka akan bilang itu bukan utang, tapi itu invest. Tapi kalau giliran sekarang di eranya Jokowi,
ada negara dari luar invest di Indonesia, mereka akan bilang itu bukan invest namanya, itu utang. Itu cara Haikal ngebohongin anak-anak muda. Cara Haikal ngebolak-balikin fakta. Manusia PA satu itu. Oke? Sama Jepang 25,2 juta US dollar. Setelah itu ditambah juga dari uang APBN dimulai tahun 1985 sampai dana APBN tahun 1989. Waduknya memang sekarang berfungsi untuk mengairi, tapi sawah-sawah ya. Tetapi pada pernah jadi tempat pariwisata juga, tapi untuk sementara ini ditutup karena banyak ikan yang mati, entah ada apa itu, nggak ngerti gue. Yang jelas di situ ada, yaitu dia. Jadi dipakai untuk sebagai pembangkit tenaga listrik, ada perikanan, pernah ada kasus banyak ikan mati, terus akhirnya ditutup untuk sementara, untuk jadi tempat pariwisata, untuk mencegah banjir dan segala macam. Kemudian dari waduk tersebut juga, kalau kita mau ngomongin sejarah, Waalaikumsalam, makasih Mas Yuda. Maaf aku nggak kebaca semua ya, karena aku sambil ngejelasin. Udah gremet banget gue sama yang kayak begini-begini. Kalau mau ngomongin lagi yang lainnya mengenai sejarah di situ, ya seperti itu yang saya bilang tadi, ada makam Nyi Ageng Serang yang akhirnya ditenggelamkan di dalam sana. Banyak sekali kesaksian-kesaksian masyarakat yang akhirnya, yang nanti akan gue up dalam video gue sambil menjelaskan sejarahnya, bagaimana tanah masyarakat diambil dan direbut dengan secara paksa. Bagi mereka yang nggak mau menyerahkan tanah, KTP mereka dilampirkan catatan kalau mereka adalah ex tahanan politik atau ex tapol, atau pada masa itu dikenal sebagai PKI. Ya, orang kalau udah di KTP-nya ada tulisan ex tapol, dia udah nggak bisa udah susah nyari kerja di mana-mana. Sedangkan tanah mereka diambil, sawah mereka diambil. Terus mereka mau makan dari mana? Ini loh, hal-hal yang seperti ini dari anak-anak muda diumpetin, dari anak-anak yang lahir gini hari, yang lahir di atas tahun 80-an, hal-hal seperti ini diumpetin. Mereka sibuk ngajak orang rame-rame nengok ke sebelah sana, dan mereka bungkus rapih apa yang pernah mereka lakukan. Lagi-lagi jahat gak sih? Cari makanlah, kerja yang bener, cari makan. Jangan kayak begitu. Nah, kalau kata Pepo, Tuhan tidak suka itu. Terus kita bahas apa lagi? Bahas satu lagi mengenai seragam sekolah yang di Padang ya. Ini juga kan udah rame itu ya TikToknya, udah banyak yang angkat. Dan dari situ kalau gue mau lihat yang mananya dulu. Ini kenapa dulu ada seorang wali kota yang membuat kebijakan seperti itu di Padang, yaitu Purnawirawan Fauzi Bahar, Letkol dari Angkatan Laut, Fauzi Bahar, yang pernah menjadi wali kota di sana, wali kota Padang ke-12. Ini orangnya kelihatan nggak ya? Nah, dia inilah yang membuat keputusan bahwasannya dari PAN, dari Partai Amanat Nasional, dari PAN, oke?
lahir 16 Agustus, Padang, Sumatera Barat. Namanya Fauzi Bahar. Dia yang bikin kebijakan menjadi wali kota di eranya SBY. Dia yang di eranya SBY, dia dari partai PAN, Partai Amanat Nasional, yang akhirnya membuat kebijakan. Gue lama-lama kaki gue belonjor kesemutan, Cong, bentar. ya. Daripada ntar gue jatuh. Gitu. Jadi wali kota Padang yang ke-12 waktu itu Bapak yang tadi ya, yang membuat kebijakan tersebut supaya anak-anak sekolah semuanya memakai hijab. Nah, di situ ada kemarin sempat rame TikToknya, ada siapa itu MUA apa ya, gue lihat Instagramnya tapi sekarang udah hilang ya. Siapa yang posting ya kemarin ya, yang dia bicara mengenai di mana bumi berpijak di situ langit dijunjung. Oke, dia bisa bicara seperti itu karena posisi dia ada di Padang. Tapi kalau dia berbicara ada di negara lain, misalnya dia masuk ke Prancis, kita bicara mengenai negara lain. Ada berapa kali kejadian di negara Prancis itu dilarang perempuan memakai cadar. Kemudian ada orang kita yang pergi jalan-jalan ke sana. Waktu itu sempat ramai juga di medsos, marah-marah karena dipaksa harus membuka cadarnya begitu masuk di imigrasi di sana. Sempat ramai juga itu di medsos, nggak mau dia buka cadarnya, dan akhirnya dilarang masuk ke Prancis. Nah, kalau udah misalnya dia ada posisinya, dia memakai cadar, kemudian posisinya dia sedang jalan-jalan ke Prancis, apakah dia akan melakukan hal tersebut? Tentu aja enggak. Jadi enggak segampang itu yang kalau mau ngomong di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kalau ngomong dia di posisi dia sebagai itu, kalau dia ngomong dia di posisi dia sebagai orang lain, tentu akan lain lagi ceritanya. Nggak segampang itu, nggak semudah itu arti dari di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nggak segampang itu sayang, nggak sesimpel itu sayang. Apalagi dia bilang banyak sekolah swasta, tapi karena sekolah negeri, justru karena sekolah negeri tidak boleh melakukan hal seperti itu. Sekolah negeri, IKOL, sekolah negeri, sekolah negara. Bagaimana dengan pasal 29? Kebebasan masyarakat memilih agamanya, menjalankan ibadahnya sesuai agamanya. Bagaimana dengan ketuhanan yang Maha Esa? Bagaimana dengan keadilan rakyat yang dipimpin? Ampun deh Tuhan, kalau ngomong, kalau bikin konten, ya ininya dipakai. Malu loh ngelihatnya. Gue dari kemarin pengen bahas, tapi aduh, kalau gue bilang ini yang kayak gini dibahas kok kayaknya, maaf ya kalau gue mau ngomong kasar lagi, pengen banget gue nempeleng depan emaknya. Video ini gue mau minta maaf sebesar-besarnya Udahannya atas minta maaf. statement yang gue buat sebelumnya terkait dengan perda yang sebelumnya gue bahas, di mana statement gue menggiring opini bahwa orang Padang adalah intoleran. Gue secara pribadi minta maaf karena keterbatasan informasi yang gue punya. Gue udah melakukan diskusi terbuka di Jimit bersama teman-teman yang mau ikut berdiskusi, dan gue sangat berterima kasih karena gue dapat sudut pandang yang baru. Buat teman-teman yang di Jimit, thank you banget udah mau ikut berdiskusi. Udahannya minta maaf. Terus ada satu lagi. Dan ini orang ini guru ya. Guru loh. Tolong ini Menteri Pendidikan dicek ya, ini guru. Jangan komen dengan mengatasnamakan toleransi sampai kalian tega menjatuhkan agama kalian sendiri. Ingat, di alam kubur itu kita gak akan ditanya kamu berasal dari negara mana, siapa presidenmu, siapa menteri pendidikanmu. Nanti di alam kubur
dia ngomong mengenai nanti di alam kubur bagaimana. Sekarang gue mau tanya, kita bahas mengenai hal ini. Itu agama orang lain, ya kan? Agama dia, agama kita, ya kan? Terus dia mau ngomongin di alam kubur nggak ditanyain. Terus kalau lo maksa-maksa hal yang bukan memaksakan kehendakmu kepada orang lain, emangnya boleh dalam agama Islam? Kan enggak juga. Ini orang aneh kalau ngomong. Gue nggak ngerti loh sama anak zaman sekarang. Kalau ngomong malah terbalik-terbalik, apa emang otaknya pada nggak jalan? Gue nggak ngerti. Ini guru loh, guru. Tolong Menteri Pendidikan, dilihat orang ini satu guru loh ini. Dan di dalam, begitu kita dihisap nanti, ada malaikat rakib dan malaikat atid yang dia tanya cuman urusan kita. Amal lo apa, dosa lo apa. Dia nggak ngurusin lo dosa orang lain, itu orang pakai hijab apa enggak. Di saat lo berhadapan dengan malaikat rakib dan atid, yang ditanyain sama malaikat cuman urusan lo, bukan urusan orang lain. Misalnya nih, ngadep ke malaikat, malaikat gak nanya tuh, gak kepo dia, temen lo yang itu pakai hijab gak? Temen lo yang tuh dosanya apaan? Temen lo yang tuh udah bikin amal apa? Gak ditanya, Cong. Gak ditanya. Yang ditanya dosa sama amal lo. Nih guru PA nih, guru, sekelas guru kayak begini. Cuma mau ngingetin Kelas guru otaknya nggak jalan. Kita, please. Guru kayak begini. Astagfirullahaladzim. Nah, dia lagi bikin. Kita hidup di negara mana? Sambil joget-joget. Terus kita hidup di negara yang penampilan nilai dari warna kulit. Itu dia kali ya. Terus kita hidup di negara mana? Penampilan dinilai dari warna kulit. Terus satu lagi, dan kecerdasan berdasarkan nilai matematika. Oh, otak dia yang punya kayak begitu. Kalau kita mau ngomong jujur, kalau kita mau jelasin, kita hidup di negara di mana urusan keagamaan masih bolak-balik dijadikan bahan keributan di negara kita. Berani. Pengen gue toyor depan mak bapaknya. Guru loh kayak begini. Ini sekelas guru. Aduh, nih kayaknya mesti gue bikin video. Tolong Bapak Nadiem. Ini orang, ini guru loh. Mau ngajarin murid-muridnya kayak mana? Kalau gurunya udah intolerance kayak begini. Gila. Saat dihisap manusia nggak ditanyain tuh sama malaikat dosa orang lain. Yang ditanyain dosa lo apa, amal lo apa. Dia nggak nanyain, dia nggak kepo tuh dosa temen lo apa. Kenapa temen lo nggak pakai jilbab? Nggak nanyain dia. Nggak ngerti gue sama anak-anak zaman sekarang. Dan maaf ya, kota provinsi yang satu ini memang dirusak ya, karena ya nggak bisa ngomong deh ya. Kalau udah PNS, kalau mereka para pemimpinnya sudah berhubungan sama HTI, berurusan sama PKS, ya udah selesai cerita. Gue aja sedih loh, gue punya teman SMP, gue kaget ngeliat Facebook gue, temen SMP gue dulu dia juara nomor 1 di kelas, selalu jadi juara nomor 1 di kelas. Sekarang jadi PNS di Kalimantan, di Kaltara, di Tarakan, dinas apalah, bagian dinas apa. Wah, kader PKS Cong, HTI Cong, sampah pilpres Cong. Wih, juara terus tuh anak nomor 1 lo dulu di kelas. Sedih lo gue ngeliatnya kayak gitu. Temen SMP gue. Halo Astra.
Gue gak nyangka, sayang banget. Astra dulu paling cantik di sekolah, paling modis, juara nomor 1, basketnya jago. Sekarang jadi PNS di Kaltara. Tapi gue lihat akun Facebooknya, aduh, sampah pilpres. Sekedar sampah pilpres sih is oke-oke aja ya. Itu masalah pilihan lo sama pilihan gue berbeda, mungkin itu doang. Tapi kalau udah hal-hal yang aneh-aneh, bahkan lo sampai berita hoax mengenai polisi lo angkat juga, itu kalau gue up di divisi Humas Polri, gue ramein sekalian gue pengen tagin juga ke Kemendagri dan segala macem. Kita temen sayang, mindset lo dirubah dong. Duh gila, juara 1 lo dulu di kelas lo. Siapa sih yang gak ngiri? Cantik, juara 1, jago basket. Susah ya orang kalau udah terpapar. Mau ngomong gimana lagi ya? Sedih aja sih. Lulusan Jayabaya loh. Lulusan Jayabaya. Pemerintahan Kota Tarakan, Dinas Kebersihan. Kota Tarakan. Yang ditandain biru. Teman SMP gue. Namanya Astra. Cantik, ayu, rambutnya tebel. Pemain basket handal di sekolahan. Juara 1 terus. Sekarang sampah pilpres. Dah yang itu nanti mungkin gue akan buat videonya mengenai yang seragam sekolah, karena gue pengen geber tuh si guru 1 itu, biar dari Kementerian Pendidikan memang harus bergerak, udah nggak pakai bercanda-bercanda lagi. Guru-guru kayak begitu nggak boleh dipakai di sekolahan. Bukan hanya keputusan wali kota di era SBY yang harus dibenahin, dihapus atau apapun itu, tetapi guru-guru yang intoleran memang udah nggak perlu dipakai lagi. Apalagi kalau sampai dia jadi PNS, no way. Kemendagri juga harus kerja keras, harus kerja sama Menteri Pendidikan. Harus dilihat lagi, sekolah itu adalah tempat orang menimba ilmu. Sekolah itu terutama SMP, SMA ya, di saat anak-anak itu dibentuk, kalau gue bilang dari SD anak itu mendapatkan pendidikan dasar. Begitu dia masuk SMP, mulai dibentuk tulangnya. Begitu masuk ke SMA, semakin diperkokoh dan makin diperkokoh lagi begitu masuk di bangku kuliah. Nah sekarang kalau anak yang istilahnya mereka yang akan menjadi tiang negara, begitu masuk SMP, SMA, kamu lihat sendiri ya, di saat demo banyak banget anak-anak SMP. Demo Omnibus Law kemarin, ada berapa anak-anak kecil, anak-anak masih SMP keluar dari ambulansnya Partai Demokrat. Sedih loh gue ngeliat itu, sedih, geram, kesel, anak-anak yang tulangnya lagi dibangun untuk menjadi tiang negara dibengkok-bengkokin sama orang-orang yang serakah, sama orang-orang yang pakai topeng seolah-olah mereka manusia baik, mereka manusia yang dizolimi, mereka manusia yang sedang dihajar. Padahal pada kenyataannya mereka adalah maling, bangke,
perampok yang gak punya malu. Gue paling gak senang ngelihat anak-anak muda, anak-anak SMP, anak-anak SMA, mereka yang kelak akan jadi tiang di negara kita. Kita nggak tahu loh anak-anak itu kedepannya jadi apa. Entah mereka jadi dinas di bagian mana, entah mereka jadi pejabat apa. Kalau dari sekarang mereka udah dibengkok-bengkokin dalam urusan sejarah, dibengkok-bengkokin kejadian-kejadian yang pernah terjadi di Indonesia, dibikin lupa akan yang dulu-dulu. Terus mereka sekarang digiring untuk hidup menjadi orang yang penuh curiga, intoleran, dan gak bisa adem dengan sesama, dari antar bangsa, antar agama, antar suku. Sibuk cuma dibikin teriak sana, diajak teriak A, diajak teriak B. Apa ya, sayang gitu loh. Kedepannya negara kita mau dibikin negara kayak gimana gitu loh. Sekarang dengan adanya COVID aja anak-anak gak bisa sekolah. Terus kalau misalnya anak-anak itu dibikin rusak pemikirannya, mindsetnya, belum apa-apa, gue gak mau main sama anak ini karena anak ini gak pakai hijab. Gue gak mau main sama anak ini karena gak seagama sama gue. Gue gak mau main. Aduh Cong, zaman gue sekolah dulu, ada gak sih yang sebarengan sama gue? Zaman dulu kita kalau manggil temen kadang-kadang, Batak, sini lu, gitu kan. Gak ada tuh ribut. Coba sekarang lu di jalanan ketemu, lagi main nih rame-rame sama temen lo, terus lu manggil temen lo yang satu lagi, Batak. Kalau gak digebukin lo sama Batak yang lain. Kasarnya kan gitu. Zaman dibikin jadi seperti itu. Nah anak-anak ini mau digiring terus-terusan seperti itu. Antar suku ribut, antar agama ribut. Terus kapan negara kita mau dibikin adem? Belum lagi sejarah yang dibelok-belokin, kenyataan yang dibelok-belokin, demi kepentingan mereka yang kalau kita mau ngomong blak-blakan, mereka punya hutang banyak sama negara tetapi mereka gak mau bayar. Mereka punya hutang banyak sama negara, mereka punya tanggung jawab atas apa yang pernah dirampok dari negara. Mereka gak mau ngebalikin, mereka pura-pura lupa, tetapi mereka mau terus hidup enak. Terus mereka ngatain orang sebagai perampok, padahal mereka adalah malingnya, mereka adalah perampoknya. Apa itu kalau kita bilang? Dajjal. Ada lagi yang lebih halus, ada bangsat. Sorry ya. Gue juga manusia, Cong. Kenapa ya? Ini kayak macam Amerika kemarin rame kan. Donald Trump minta masyarakat pendukungnya dia untuk masuk ke White House. Terus akhirnya terjadi kericuhan, ada yang meninggal, dan sekarang dia akan di-impeach di pengadilan. Nah mudah-mudahan dengan Kapolri yang baru ini nanti bisa meng-impeach, bukan sekedar meng-impeach saja, tapi juga lebih tegas lagi untuk bisa menangkap para perampok-perampok. Jangan kasih ampun lagi. Capek deh kalau yang ditangkepin yang di bawahnya terus. Yang harus ditangkepin juga ya biang-biangnya. Mereka yang punya tanggung jawab dan sudah ada dalam keputusan pengadilan, seperti hanya urusan Yayasan Cendana, kerugian negara atas Yayasan Cendana yang harus dibayarkan oleh anak-anak cendana, itu harus segera dibayarkan. Bukan suka pura-pura lupa, punya duit malah diumbar-umbar buat demo, buat bayar anak-anak anarko. Seharusnya lo bayar itu, lo punya duit, lo bayarin ke negara. Utang lo sama negara masih banyak.
Jangan giliran dicekal sama negara marah-marah, nggak terima, gengsi, malu. Pada kenyataannya kalian punya hutang banyak sama negara yang harus kalian bayar. Bukan dengan malah manjain bini, ikut arisan sosialita, tanteng Hermes yang ini, besok Hermes yang ono, besok Hermes lagi yang ono. Bukannya julid dong, punya malu sedikit sama negara, punya malu sedikit sama rakyat. Lo hidup di mana? Duit lo dari mana? Bayar tanggung jawab lo sama negara. Oke, malam ini segini aja dulu. Ntar takutnya gue lebih tanduk gue lebih banyak lagi keluarnya. Sampai di sini dulu. Yang jelas gue paling gak seneng kalau ngelihat ada anak-anak tuh tiang bangsa ya, tiang sebuah negara. Kalau generasi muda dirusak, kedepannya negara lu mau jadi apa? Pantai Serangan Denpasar. Oke, aku belum kemarin kan aku udah bahas tadi dari awal ya. Aku belakangan ini kan lagi banyak urusan kerjaan kantor. Lagi ada yang mesti aku translatein urusan kerjaan. Nanti kapan-kapan aku live lagi. Dan mudah-mudahan bisa secepatnya aku bikin video yang mengenai angkat guru yang dari Padang ini. Buat teman-teman, aku minta paling tidak kalian berani bersuara. Ajak tetangga di kanan kiri, teman di kanan kiri. Jangan sampai menjadi orang-orang yang intoleran. Bagaimana kita hidup sama orang di sekeliling kita itu hal yang paling, kita mulai dari hal yang paling kecil aja. Itu satu. Dan sejarah-sejarah di negara kita ini jangan sampai dilupa sama orang. Udah itu aja dulu. Kapan-kapan aku terusin lagi ya. Bye. Siap, dari Belgia Mbak Uni, terima kasih. Pantai Serangan. Aku belum tadi aku udah bilang aku belum aku kalau sesuatu yang belum aku tahu, kalau sesuatu yang belum aku pelajarin, aku nggak mau angkat sayang, aku akan pelajarin dulu, aku akan cari tahu dulu dari beritanya, dari orang-orang di sana. Aku juga nanti pas mungkin akan hubungi Mbak Nilu. Aku nggak akan angkat hal-hal yang aku belum ngerti detail data dan faktanya, nanti bisa salah penyampaian, bahaya. Aku sesuatu itu kayak tadi aja aku mau ini kan aku nggak apa yang pepres sama kepres, bahannya tuh ada dalam kotak-kotaknya, ini ada di bawah laptop gue pakai buat sandaran biar tinggi. Akhirnya gue buka lagi dari HP, cari-cari di video lama kayak supaya apa, supaya nggak ada salah penyampaian. Kalau karena salah penyampaian itu bisa berbahaya, nggak boleh. Bedanya apa nanti gue sama si Haikal. Tadi udah jelas ya. Jadi dari Pepres nomor 15 tahun 1976, 50% sisa laba bank disetorkan ke Yayasan Super Semar. Dan ini kerugian negara mencapai berapa banyak gitu loh. Dan ini pertama kali dimenangkan di pengadilan oleh negara. Kemudian mereka naik banding, mereka menang. Kemudian negara naik banding sekali lagi, udah sampai ke MA,
dan akhirnya negara menang. Udah sampai dimentok di situ, mereka udah nggak bisa naik banding lagi. Satu-satunya jalan, mereka punya kewajiban bayar kepada negara atas kerugian negara yang sudah dilakukan oleh Yayasan Super Semar. Ada banyak anaknya, ada berapa orang? Banyak kan? Patungan lah bayar, ya kan? Bukan gaya dengan punya ini itu mereka bisa mereka jual bayar pada negara. Toh yang dijual belum tentu aslinya milik mereka, hasil rampokan. Kemudian ada satu lagi Perpres nomor 90 tahun 1995, 2% keuntungan perusahaan harus disetorkan kepada Yayasan Dana Mandiri. Dan ditemukan sama penyidik, uang tersebut masuk sebagai deposito atas nama anaknya Cendana yang istrinya artis. Oke ya, sampai di sini aja hari ini, nggak habis-habis. Bye. Gimana ini udahinnya? Bahas mobil nasional. Ya, ada di kotak sini, datanya banyak banget. Halo Mbak Sinta. Ya, halo, salam Denpasar. Siap, nanti live berikutnya nanti aku ada rencana pengen live bareng seseorang. Nanti aku tanyain dulu ya. Aku ngomong sama orangnya dulu, mau nggak orangnya diajak live. Tisu kok nempel di sini, oh tadi bekas lap air mata. Oke, bye bye.